ini, Mas, jadi poin-poin orang yang jual itu masuk ke kita, ya dolim itu Mas, haram itu. Masa orang yang kerja poinnya masuk ke kita, gitu kan? Dalam teh kita kenalkan loh. Pahala kita ini poinnya masuk ke Rasulullah semua loh, masuk ke Abu Bakar loh. Orang-orang awal para sahabat itu dapat pahala kita, gara-gara mereka dakwah berjalan kemana-mana. Banyak orang dapat hidayah karena mereka gerakan kerja ke seluruh dunia, menyebar ke seluruh dunia untuk dakwah. Jika poin kita masuk mereka, apakah kita katakan Allah dolim karena poin-poin kita sebagai mereka, poin pahala maksudnya? Enggak lah. Kan akadnya ridho sama ridho. Contoh, Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Akad kita apa di ibaratnya? Jual beli. Jual beli, ada uang ada barang, sah, bukan riba. Nah, masalah perusahaan dapat margin selisih dari jual beli tadi terus ngasih fee ke kita kan terserah perusahaan. Iya. Perusahaan yang membuat sistem. Betul, karena sistem. Perusahaan yang membuat, bukan kita minta nuntut enggak boleh harus gini kan enggak. Perusahaan yang ngitungkan perusahaan karena ada ustadz yang masih mengharamkan MLM. Maka saya bilang kalau ada MLM haram saya setuju. Ada juga konvensional haram. Direkam. Tapi kalau semua MLM haram itu menjadi gitu ini nggak fair deh. Karena halal haram itu bukan tergantung penamaan. Mau namanya MLM, konvensional namanya apa aja tidak ada hubungan langsung dengan halal haram. Yang mengharamkan biasanya nggak tahu MLM. Halal haram itu berhubungan dengan niat, akad dan cara. Gitu. Ya. Niat, akad, cara. Kalau memang niat, akad, caranya ada pelanggaran, ada riba, ada boros, ada masyir, ada jahalah, ada kedoliman, ada penipuan, produknya barang haram. 6 kaidah muamalah syariah menurut Ibnu Qayyim ada salah satu pelanggaran 6 kaidah muamalah syariah, maka kaidah tadi jadi haram. Walaupun konvensional, contoh beli buah di pohon, nafas, beli ikan di kolam, beli kucing dalam karung itu nggak boleh. Itu jalah dalam karung. Jadi orang beli pohon, ya, nebas pohon itu loh. Di pelem di pohon itu, ditebas bukan kiloan. Kenapa nggak boleh? Kalau Islam mengatur sampai sedemikian rupa. Karena kalau ternyata hasil panenannya itu lebih banyak dari hasil tebasannya, yang punya pohon menyesal. Kudune lah kok oleh yuto, tak adol murah ton, Bu. Ora cukup beres juga anake, jelek itu di kiloan. Jadi ridho sama ridho dari tangan sapi sampai selesai sampai di kilo itu ridho sama ridho itu jual beli. Jangan sampai ditebas ridho begitu di kilo terus gak ridho. Karena ternyata jumlah kilonya banyak. Sekarang sebaliknya. Di kilo ternyata ramlebu. Seborong bercanda sih. Waduh, salah ngitung. Ini wanita tebasnya regane 21. Oh, tak timbang ngomong 12 juta bangkrut aku. Bangkrut di depan aku. Tak tulis bangkrut sik kiloane. Masa belum ke pasar sudah menyesal dulu. Enggak boleh. Ridho belum berarti enggak ridho dia. Harus imbang tuh semuanya. Itulah kenapa Islam mengajarkan tidak boleh nebas buah di pohon. Nebas ikan di kolam, belum jelas kiloannya ikan diprediksi gitu ternyata mati. Enggak mati kiloannya Mas. Kiloannya Enggak imbang sesuai kan, enggak imbang. Itulah jadi halal haram tidak tergantung penamaan bisnis. Mau dinamakan apa aja bisnisnya, niat, akad, caranya melanggar syariah badannya enggak. Walaupun namanya apa nama kok. Contoh Bank Tengul. Ternyata dia akad niat caranya syariah, malah syariah. Bank syariah sekali, tapi nggak syariah tetap nggak syariah Mas. Jadi orang terjebak di nama, padahal banyak. Gimana kan? Jadi nggak harus pakai nama pun kalau nama syariah. Oleh karena itu kita harus punya prinsip dalam bisnis. Nah, kita tahu prinsipnya ini halal, orang ngomong apa aja kita nggak terpengaruh. Jangan tergoyah. Jadi, aduh Mas, katanya MLM haram Mas. Aku tak mundur saja. Berarti kita belum paham ekonomi. Makanya akadnya dipelajari. Halal nggak, haram nggak? Enggak insya Allah. Ya sudah jalan gitu. Haram jangan dari awal sudah, bukan di tengah-tengah. Harus betul-betul dipahami. Iya, seperti itu. Jadi materi pahami semuanya. Memang ada MLM haram pasti ada. Seperti saya menyampaikan kepada Kak Dinas Pariwisata kemarin, kan jejer. Saya ngomong banyak. Sekarang bisnis apa? Nah ini seperti jenengan tadi, buka semuanya. Gini loh Pak, saya itu bisnis yang ketok dan yang tidak ketok. Yang tidak ketok seperti ini, yang ketok seperti ini. Oh iya. Terus ngomong-ngomong terus sampai rampung, kemudian saya banyak bilangnya. Ini loh Pak yang terbaik menurut saya. Bisnis iseng ketok, nek sira ketok itu risiko tinggi. Nah ingin mencoba tak kasih kabar boleh. Saya terbuka kok Pak. Ini aku orang belum tuh, oke. Nah ini ojo tenang menurut saya. Nah menurut Mas Joko innalillahi. Risiko tinggi. Yang itu X gitu. Maka saya fokus pada ini. Maka saya ada barangnya, sedikit cemplongke 10 menit reaksi teman saya tadi malam tak kayak siji. Kemudian sampai sini Pak tariannya bagus.
baik. Nah, gitu. Ono siji sing Wonosari di komunitas banyak temen. Ora gelem kan anu urung kok kayak pembelajaran. Nek tak coba mesti gelem. Tapi tukang chat, tukang dorong chat. Sesuk ketemu saya. Jadi bagus sekali menurut saya dan Mas Joko nanti kata kita naik ke Wonosari maupun ke kota nanti ke dinasnya ngisi lagi ke dinasnya ketemu Pak Rahmat itu kepala dinas pariwisata. Nanti tak sepan duluan buka ya. Terus agenda yang wilayah sana gimana Pak? Yang ada nggak acara ke Wonosari ya? Enggak, ke Pekalongan dan lain-lain gitu. Oh, harus dibuat kita buat nanti Oktober buat di planning tanggalnya. Di bulan Caranya Oktober buka dulu sana. Jangan buka di depan bareng saya. Kasihan saya tenaga nih karena saya kan udah ribuan. Coba kalau setiap orang nyeneng saya secara personal mendatangi satu orang saya dibawakan. Iya. Tenaga orangnya aja. Iya. Tapi kayak beliau buka dulu, mengondisikan, saya turun isi gitu. Jadi ngasih keterangan ke masyarakat gitu. Gitu. Kemarin ada pertanyaan tapi saya belum bisa jawab Pak. Pertanyaan gini, lah ini kok hilang apa 100% CO-nya hilang 100%. Nah terus hilangnya kemana gitu? Hilangnya tuh. Jadi pembakaran Mas, justru CO itu dihasilkan dari apa gitu dulu. Oh gitu ya. CO itu dihasilkan kan dari pembakaran yang tidak sempurna sehingga muncul polusi. Gitu. Nah kalau pembakaran disempurnakan ya nggak ada lagi polusi. Jadi ya jadi nol, akhirnya yang 100% ini jadi pembakaran tenaga jadi ya? kalau pembakarannya sempurna jadi kandungan-kandungan yang harusnya terbuang menjadi racun itu sudah nggak ada lagi sisa pembakarannya sudah nggak ada karena pembakaran sempurna tadi. Nah karena sudah tidak ada yang tersisa ya nggak ada CO-nya kan gitu. Kenapa kok ada sisa polusi? Karena pembakaran nggak sempurna sehingga ada sisa residunya yang tidak terbakar tadi menjadi CO tadi ya. Pembakaran sempurna, oktanya sesuai kompresi, tidak ada sisa CO lagi. Karena betul-betul imbang. Betul. Antara kompresi dengan oktan seimbang. Sempurna pembakarannya nggak ada yang tersisa jadi residu. Kan ada kopi yang sisa residu. Kopi yang diudek tuh entek nono residu nih. Tahu kan? Coba ada kopi yang bubuk ala Nescafe itu, diaduk itu hilang Mas. Hilang. Orang tanya, ini kok hilang nono kopi ini mindi. Kita bilang kok bertanya cerdas sekali ya gitu. Jadi saya tak jawab dengan cara yang paling cerdas juga gitu. Nanti ketemu di lapangan Mas, ada orang yang pertanyaan cerdas banget. Maksudnya sindiran goblok banget gitu aja ditanya kok kayak gitu. Tapi kita harus maklum. Betul, jangan kita bilang goblok nanti kita juga sombong. Maksudnya secara logika hal yang perlu ditanyakan ada di lapangan nanti. Dan harus sabar kita. Jangan kita goblok, jangan dia tersinggung. Malah lanjut lari. Seperti kemarin ada bengkel yang dulu pernah pakai, kemudian rusak. Kan karena tidak diservis. Sudah pakai tidak servis. Kan mempengaruhi menurut pendapat saya. Di sini ini kalau ini berbau mau janjanya ya biru lah. Janjanya mau naik koper ya tekan deh. Tekan gitu aja. Nggak tekan. Ini jadi itu kasih pembelajaran. Nek wis dikai iki reaksi kemudian kotoran menguap, pembakar ini bersihkan. Kalau yang pakai filternya ganti kan gitu. Kenapa kita edukasi produk penting itu perlu training perlu karena banyak di lapangan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita nggak nyangka akan datang pertanyaan. Nah kita udah punya jawabannya kan lebih enak. Contoh yang sering saya ulang, ada yang tanya gini, Pak Joko nun sewu, mobil saya baru pakai pertamax lagi, apa perlu eco racing? Mobil baru loh, baru dan pakai pertamax loh, apa perlu eco racing? Gitu pertanyaannya. Dulu awal saya nggak bisa jawab, kan jadi bulaan ke atas. Setelah bulaan harus ngerti jawabannya. Jawabannya dibalik lagi bertanya ke yang bertanya, apakah pertamax bisa menghilangkan CO hingga 0%? Enggak sih kalau itu, masih ada CO-nya. Bisa membersihkan kerak? Enggak sih kalau fungsinya untuk oktanya bagus saja supaya tarikannya kencang lebih hemat, tapi membersihkan kerak atau pertamax nggak bisa. Melindungi mesin dengan nanoteknologi sehingga partikel-partikel tergores itu rapat sehingga tenaganya nggak ada loss. Enggak bisa. Kalau gitu mobil baru dengan pertamax masih butuh eco racing. Gitu jawabannya. Karena eco racing ada fungsi-fungsi yang
tidak dimiliki oleh pertalite. Sekarang tak buka rahasianya. Di Facebook, Mas berdua ini udah tahu di grupnya beliau. Ada anak muda, anaknya Pertamina, anak bapaknya ngasih tau di Pertamina. Bapaknya cerita, ternyata Pertamina pun punya formulator yang buat zat aditif yang merubah dari crude oil menjadi premium pertalite pertama untuk itu kan ada zat tambahan. Berarti produknya cuma satu. Ya minyak kan saya orang pengeboran minyak. Karena di Jogja nggak ada minyak saya ngebor istri beda lagi. Maksudnya di crude oil ini Bisa aja, Pak. minyak dasar. Iya. Kan dari bumi ini kan suaminya istrinya Pak Mi kan Pak Mi dan Bumi. Keluaran crude oil loh, minyak mentah loh, dasarnya sama. Gitu Pak. Diolah. Berarti dasarnya cuma satu Pak, minyak bumi ya kan? Iya, kan ada minyak bakmi, minyak bumi, Iya. minyak jinggo, damarula, sama dasarnya. Terus ada zat aditif yang mengubah oktan, kan gitu? Aditif ada katip. Aditif kan zat tambahan, ya, aditif ditambahkan di BBM tadi berubah jadi kelas-kelas yang tadi, kan gitu? Harus dicoba dulu berapa juta ton liter yang mau dirubah jadi ini kan gitu, tergantung permintaan pasar kan, dari permintaan pasar sudah diketahui bahwa sekian persen minta ini, sekian persen minta ini gitu udah ada, sehingga dengan produksi sekian juta ton umpamanya, makanya sekian persen dijadikan pertalite, sekian persen jadi premium gitu, Iya. udah ada soalnya. Nah, zat aditif yang dimiliki oleh tadi manfaatnya jauh di bawah ekor racing, gitu kata beliau. Jauh di atas ekor racing. Sehingga ekor racing ini sama-sama aditif yang manfaatnya lebih banyak daripada yang aditif yang punya Pertamina. Tidak sekedar menaikkan oktan, tapi bisa membersihkan kerak, memiliki mesin nanoteknologi, menghilangkan CO2 hingga 0%. Wow, itu kelebihannya. Iya. Jadi Anda mau pakai apapun ini kelasnya, kalau nggak pakai ini CO2-nya belum tentu nol gitu. Mungkin bisa saja kan jadi nol kalau mereka Pertamina bisa buat yang seperti kita. Bisa juga kan gitu. Ini sampai sekarang kebetulan belum. Padahal itu kan ini buatan manusia. Buatan manusia bisa ditiru manusia. Itu asal sudah ditemukan. Gitu loh. Ya. Cuma kadang yang ini merahasiakan. Ya. Memang bahan dasarnya jelas minyak serai. Ini kan komposisinya, campurannya kan nggak ada yang tahu. Bahan dasarnya Minyak serai dikombinasi dengan bahan yang lain itu Pak. Dikombinasi dengan apa terus komposisinya itu menentukan bilangnya CO Mas. Karena kalau kita menjauh katanya komposisi harus menunjukkan bahan dasar gitu, ditunjukkan kan sebenarnya rahasia, tapi ditunjukkan pun orang belum tentu bisa buat belum tentu karena komposisinya sama kombinasinya beda. Rahasianya beda, ibaratnya tukang Rahasia. masakan beda. nah iya tukang masak podo bumbunya ki ra Podo rasanya Mas. Ya, Ya, oke. Maka berapa itu dirahasiakan. Franchise itu orang-orang masak franchise itu kan bumbunya dari pusat Mas, bukan suruh buat sendiri. Ya sama. Mas Joko tadi mengatakan toh produk ini kan banyak macam deh, ada betul? Produknya. Bukan satu perusahaan maksudnya. Oh, enggak, kita buat ini di luar yang Di- sekedar di luar ini? yang sekedar penghemat ya, Hah? bukan yang macam-macam Iya manfaat. ya, sekedar penghemat. Itu banyak yang pada niru-niru. Banyak. Niru-niru. Oh ya betul. Banyak. Tapi tidak bisa menghilangkan CO hingga nol. Hmm. Baru bisa meniru di penghematannya. Nah, iya. Tapi kan gimana kalau menghemat tapi merusak mesin? Kita belum tahu. Bahan dasarnya ada apa? Kami minyak serai ada apa? Nganu sih ada kimianya. Oh, apa ya? Wah, nggak bisa mesin. dimakan. Ini bisa dimakan. Ya, nggak bisa dimakan. Karena belum mau ya. Iya. Jadi kenapa saya yakin dengan perusahaan Ekor Racing? Tidak cuma produknya, tapi legalitasnya sempurna, perizinannya lengkap, ownernya rendah hati, santun, humble, soleh. Iya, karena ini menentukan Mas. Setiap bulan itu sedekahnya kemarin 20 ton beras. Cara dermawan. Dan kami para leadernya pun dilibatkan ikut berkontribusi di sedekah supaya untuk apa? Nolak bala, supaya perusahaan dilindungi Allah SWT, jangan berkembang kan butuh campur tangan Allah SWT lagi. Iya, betul. Dengan sedekah itu kan nolak bala, Betul. memperlancar rezeki keberkahan. Jadi percaya dengan saya, sukses itu titipan. Dan Allah akan titipkan kepada orang yang layak dan pantas dititipi. Jadi betulkan karakter internal, mental sukses, keyakinan itu melayakkan diri untuk menerima titipan sukses. Saya ulang ya, kekayaan dan kesuksesan itu hanya titipan dan akan dititipkan kepada orang-orang yang layak dan pantas dititipi. Sekarang kita mau jadi orang beriman atau tidak beriman? Bedanya apa Pak Joko? Kalau tidak beriman, di Al-Quran dijelaskan orang yang tidak beriman, Allah akan sempurnakan dunianya tapi nggak ada bagian di akhirat. Tuh, itu bunyinya.
akan sempurnakan. Ikhtiarnya udah cukup pun puan udah cukup, Allah sempurnakan. Tapi nggak ada bagian akhirat. Karena Allah pengasih tanpa pilih kasih. Tidak nyembah anti Tuhan tetap Allah kasih. Pengasih. Tapi penyayang hanya orang beriman. Sehingga orang kalau konteksnya penyayang, walaupun dia kerja keras, kalau dikasih tok dia tambah jauh dari Allah, nggak akan dikasih dulu, ditahan. Allah lebih tahu tentang seseorang, Allah lebih tahu dari kita tentang diri kita. Jadi kita tentang diri kita itu tidak lebih tahu dari Allah kepada kita. Jadi Allah lebih tahu gitu loh. Kayak orang tipenya nek tak kayak Lamborghini sombong, itu Allah tahu. Ada orang, setiap orang kan punya arogansi, batasannya tertentu. Dikai Avanza masih rendah hati. Dikai Pajero masih kayak Lamborghini yang harganya 11 miliar, dia rada beda tombolnya. Allah tahu, jadi tidak dikasih Lamborghini itu kita karena Allah tahu. Kita belum siap terima Lamborghini. Mobilnya 15 miliar itu menurut Allah tuh kita belum siap. Karena dengan tetangga tuh sok-sokan. Ini sok beker. Layar. Nah, jadi al-kibarnya muncul kesombongannya. Padahal sombong itu haram masuk surga. Setan itu alim. Setan itu alim. Lebih alim dari malaikat waktu itu di awal. Yang ngajarin buka ta'lim kan setan iblis. Namanya asli bukan iblis, namanya Azazil. Asli nama originalnya itu golongan jin. Di Al-Kahfi bahkan minal jini dan dari golongan jin. Jadi Azazil itu jin pertama itu dulu itu golongan jin. Saya pikir dulu itu saya pribadi orang yang membedakan setan, jin, iblis itu bedanya apa gitu sama saya bingung. Tapi setelah ngaji baru jadi jin dan manusia. Itu aja salah satu jin dan manusia gitu. Nah, jin ini yang alim tadi, yang ilmunya tinggi dan alim, namanya Azazil dari golongan bakar minal jin, dari golongan jin. Itu Allah yang bilang dari golongan jin. Salah satu spesies jin kan ada Eropa, ada Afrika, ada India. Ini pun ada golongan jin namanya Azazil. Itu sakti dan pengetahuan luas dan tidak ada tempat yang belum pernah dia untuk ibadah. Itu cuma ada tempat di muka bumi sudah dia untuk ibadah. Nah, jadi dia lebih dulu sebenarnya di bumi. Dia lebih dulu, dia sudah di surga juga. Nah, beliau dikasih nama iblis itu berasal dari ablasa, suka mendurhakai, dan al-balas yang tidak punya kebaikan sama sekali karena kebaikannya diselimuti dengan kesombongan. Nah, dia diusir ke bumi dikasih nama iblis. Jadi telahan sebutan. Tapi nama aslinya itu Azazil. Dikasih nama iblis. Iblis adalah satu jenis golongan jin yang durhaka kepada Allah, yang dulunya alim, sakti, ahli ibadah, namanya Azazil. Jinnya itu golongannya. Ada golongan jin namanya Ifrit, ada Azazil, ada jenis-jenis yang sakti-sakti banyak. Nah, itu termasuk golongan awal itu namanya asli. Nah, khusus si Azazil ini dia tidak akan mati sampai kiamat. Kalau jin-jin yang lain itu ratusan tahun tapi mati tapi umurnya panjang-panjang. Tapi khusus yang spesial ini keturunan Azazil, dia minta izin agar diberi tangguh sampai hari kiamat. Kan golongan jin macam-macamnya. Ada golongan jin dari Yahudi, itu umurnya panjang-panjang tahun itu. Ada perjanjian dengan Allah. Tapi yang selain Yahudi itu umurnya mau 60-70 tahun. Makanya gitu, khusus Yahudi itu pas sampai 150 itu perjanjiannya begitu, disetujui sama Allah SWT. Itu tugasnya menggoda kita. Di sini kan. Nah, ini bukan dari keyakinan, Bos. Yang titipan tadi. Jadi untuk orang beriman, walaupun dia dan saya sudah kerja keras, sudah pontang-panting, tapi kalau menurut Allah dengan dikasih itu masih mudarat untuk dirinya, masih berbahaya untuk internalnya, untuk kebaikannya, Allah lebih tahu, maka belum dikasih. Atau mungkin karakternya belum cukup untuk menerima titipan itu, untuk edukasi supaya dia bisa bercontoh. Oleh karena itu, betulkan keyakinan, betulkan perbaikan akhlak, sikap, perilaku, agar kita dipantaskan dan dilayakkan terima titipan lebih itu penting. Contoh, tadinya kita nggak senang sedekah, terus rajin sedekah. Dengan itu ternyata terus Allah percaya sama kita, terus dititipin lebih dari orang lain. Itu sebelum ikut training, dia sedekah pelit, sedekah ini pelit, malah lebih cenderung jarang. Setelah ikut training, pelatihan, motivasi, dia rajin sedekah. Padahal motonya adalah bukan hemat pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Dan Rasulullah mengatakan tidak akan miskin orang yang suka sedekah. Berarti yang masih miskin kurang sedekah. Gitu gampangnya. Tidak akan miskin orang yang suka sedekah. Gitu kan kata Rasulullah. Kok tidak akan miskin orang suka sedekah ya? Berarti kalau masih miskin kurang sedekah. Berarti apa yang diperbaiki? Banyak sedekah. Dan ternyata merubah sikap internal itu akan merubah sikap eksternal. Keputusan internalnya berubah. Jadi ahli sedekah, keputusan langit itu berubah. Jadi kita layak dititipi karena rezekinya banyak orang akan dilewatkan kita. Tadinya rezeki kita tok dititipi. Karena kita nggak pernah berbagi. Kita berpikir gini,
udahlah hidup itu mengalir aja seperti air, yang penting anak bojone wareg gitu pikiran dia, kun fayakun akan dicukupi mau bojone wareg tok, selesai. Tapi begitu setelah training berubah dia, nggak cukup anak istri punya, saya harus lebih berdaya, saya pengen banyak berbuat orang lain, saya harus bisa nolong orang-orang yang pengen mondok nggak bisa mondok, tak mondok pengen sekolah rasa sekolah tak sekolah jalan-jalan tua sing kurang harian nggak ada yang ngopeni tak openi, berubah pikirannya, berubah pikiran gitu. Karena dia praktek betul, dipraktekkan dalam kondisi kekurangan dia masih praktek begitu. Allah lihat sampai Allah itu berubah terus gitu. Sebenarnya itu karena sikap dia membuat Allah senang sama dia, terus Allah berubah. Bukan rezeki loh, ini bebas, beda loh mas. Ini titipan, karena sudah saya sering baca mas. Rezeki itu dalam hadis memang sehat rezeki, jodoh rezeki, semua rezeki bos. Tapi dalam konteks hadis dipersempit rezekinya 3. Apa-apa yang sudah pernah kalian makan hingga jadi kotor, bukan yang sedang loh. Nah, sedang dimakan tuh itu bersin gitu terus umpornya 3 lagi ada ayam lewat dan rezeki ayam. Apa-apa yang sudah pernah dimakan hingga jadi kotoran. Apa yang sudah pernah kalian pakai hingga rusak nggak bisa dipakai lagi, dan apa yang diinfakkan di jalan Allah, itu rezeki. Oh, Rasulullah seperti itu dong. Berarti di luar itu belum tentu. Kalau yang di luar itu belum jelas. Uang dompet, uang deposito, uang di aset, uang di properti, uang di emas batang, uang di tanah, uang di warung, di toko, di pertanian, di perdagangan, itu masih titipan. Bisa nanti jadi rezeki kita setelah masuk 3 perkara tadi. Kalau kita ambil kita infak jalan Allah, ini sebesar rezeki kita juga. Bisa juga itu hanya sambil lewat. Sambil lewat itu artinya rezekinya anak, rezekinya bojo, rezekinya putu, rezekinya fakir miskin yang sedekahkan. Tapi kalau waktu kita sedekahkan tadi, lillahi ta'ala, itu jadi rezeki kita di akhirat. Kalau rezekinya pengen dipuji, tidak ada lillahi ta'ala, itu habis di dunia, selesai. Bukan rezeki kita. Karena rezeki itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Semua amalan pertanyaan satu, khusus rezeki harta itu 2. Dari mana kau mendapatkan, kemana kau belanjakan? Masya Allah. Kita ini sering belanjakan nggak sesuai perintah Allah, masih asal-asalan. Gitu mas. Kalau kita mau jujur loh, kita belanjakannya sesuai agama masih belum, kita masih sagelum. Antara porsi sedekah, porsi zakat mau porsi itu kan belum ada gitu, hitung-hitungan detail. Pokoknya jigo asal kalau ngaku gitu. Nah, orang contoh ikut SLC nih, spiritual kayak memperbaiki imaniyah, ubudiyah dan akhlak. Orang waktu SLC training di perusahaan, wah bolak-balik ke Bandung biaya terus, kos terus gitu ya. Jangan khawatir, kos untuk fisabilillah, mendekatkan diri pada Allah, mengeluarkan biaya, Allah ganti lipat kali ganda kalau yakin. Kalau yakin. Ini saya cerita Mas Badrun. Saya berusaha nyonton istiqomah, setiap bulan ke Bandung ikut training. SLC itu training untuk mendekatkan diri pada Allah. Banyak istighfar itu 4 jam 2 harus bangun nangis-nangis itu dilatih setiap bulan oleh perusahaan saya. Kita dilatih nangis selama yang kita susah. Nangis kalau perempuan cengeng, nangis sama orang cengeng, nangis sama Allah itu bukan cengeng. Itu aneh. Malam hari nangis dilatih, nangis. Nah, biaya kos operasional segala macam wirawiri itu besar yang saya keluarkan. Dan saya kan bawa mobil biasanya. Mobilnya itu PP di tol itu 1 juta. Tolnya sekarang dari Jogja Bandung PP itu oke, sekali jalan 500 sekali jalan. Jadi buat viral itu naik kurang lebih itu 500 kurang dikit, berarti 1 juta itu tol ya. Belum makan satu mobil itu kan saya bayar, masa rombongan saya terus makan saya bayar sendiri, kalau ustadz saya kan nggak pantas terus. Belum masuk itu training, belum bensin bos. Berapa yang saya keluar setiap bulan ibaratnya? Nek saya hitungan, saya merasa rugi, waduh gitu kan gitu. Tapi karena bismillah gitu, untuk perbaikan agar kita dekat sama Allah, kan itu niatnya. Masya Allah. Ramadan dikasih mobil ke-4, Agustus kayak mobil ke-5, September dikirimin Pajero kelas 2 kirim Allah dikirim. Orang lain belum dapat saya dapat datang sendiri tuh Pak diantar Pak. Orang lain belum dapat saya dapat lagi. Sudah 5 mobil 2 Pajero, sementara yang lain belum dapat. Karena saya sudah kasih contoh, nggak ada niru, kan sudah ada figurnya, tinggal ditiru aja Pak Joko. Pak Joko rajin pengajian, ikuti. Pak Joko bilang suruh yakin, ya ikuti. Pak Joko hari-hari proses nggak peduli yang nolak, ikuti. Kan kita tinggal ikuti. Bisa ada contoh, ya kita mau ngapa coba? Mau nyari model baru ya kita belum tahu. Mendingan niru sing wis aku. Coba itu. Saya tak ikut Pak Joko, tak ikut SSC terus. Ada event perusahaan saya ikut, ada training perusahaan saya ikut. Lihat nanti efeknya. Ini Madura baru nyoba ikut saya dikit-dikit aja, beda hasilnya. Saya tak sentuh ya, dulu saya tak sentuh nih.
Kau tak sentuh ke Madura aja semangatnya terus. Iya. Dan nih. Orangnya sama-sama di Madura. Kok dulu bilang angel, sekarang kok bilang gampang? Ya, apa yang bikin angel dan gampang? Oh ya, sama-sama di Madura. Orangnya sama yang gerak. Dulu itu proses angel banget. Sekarang itu tanya Pak Beter di grup itu. Dol. Menyerahkan diri. Telepon diri. Pak saya mau ikut. Ada closing. Kemarin Mas Beter orang nyerahkan diri, sak anake, sak adik sepupu ya. Adiknya, saudaranya, wah semua pokoknya mau menyerahkan diri. Jadi begitu berubah internal, tambah semangat, tambah yakin, eksternalnya berubah. Kan kita yang sering pesimis kita kan internal ya, kantem awake dhewe. Oh gak bisa. Kata angel ya. Kita kalau ngomong kita bertarung kita. Musuh kita itu siapa? Kita sendiri. Oh bisa ya miliaran gitu kok. Jauh orang iso kok orang pengalaman MN kok bisa miliaran. Itu luxury kan miliaran. 1 miliar loh, pas kita terima ke 1 miliar loh luxury itu. Kok bisa ya? Apa bisa ya kan gitu kita? Bisa, insya Allah kalau Allah izinkan. Kalau di sini kan cuma cari 2, kanan dan kiri, terus. Kalau kita terus saja ubat, mungkin nggak suatu ketika ketemu orang hebat. Mungkin nggak suatu bulan keberapa ketemu orang hebat, mungkin asal kita yakinnya di setel istiqomah, dijaga yakinnya. Kan di network itu nggak perlu kita hebat, cari orang hebat dari tim kita. Kita dicetak jadi pengusaha, aja itu Pak. Kita dicetak jadi pengusaha bukan karyawan. Kalau kita karyawan harus pinter. Karyawan bagian IT harus pinter internet. Karyawan bagian manajemen harus pinter manajerial. Karyawan bagian marketing harus pinter pemasaran. Karyawan. Karena Rasul bersabda, serahkan sesuatu pada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kerusakan. Berarti akaran itu harus serai amanah pekerjaan yang sesuai bidangnya. IP-nya harus tinggi, harus mudah karyawan. Pengusaha tidak harus sekolahan, tidak harus pinter, tapi harus cerdas memberdayakan orang-orang pinter itu kerja sama kita. Itu bos, betul nggak bos? Nah kita cari orang-orang pinter di lapangan contoh. Jadi saya itu lulusan SMP, sederajat SM, KKP, itu punya hotel 3. Masya Allah, hotel 3. Sertifikat tanahnya 15. Sekarang mau dijual hotel yang Lorang itu mau dijual UGM. Pak, jawab dulu ya. Nah, contoh sih saya ingin Pak. Saya bilang Pak Wasis. Pak Cok, saya ulang-ulang di acara. Pak Cok, saya sudah tua, nggak apa-apa Pak. Cari anak muda. Iya betul Anda. Pak. Ya. Siap. Iya Pak Joko, betul. saya nggak pintar ngomong, nggak apa-apa. Cari orang yang pintar ngomong jadi tim Anda. Oh siap. Pak Joko, saya nggak banyak relasi, nggak apa-apa. Cari orang yang banyak relasi jadi tim Anda. Oke. Oh iya. Pak Joko, saya kurang ubet, kurang rajin gitu. Nah, cari orang yang ubet tadi jadi tim Anda. Pak Joko, saya sih ada kenal orang kayak gitu, tapi saya nggak bisa meyakinkan. Nah, temukan dia dengan kita. Bisa nggak gitu bos? Mudah toh bos? Bisa toh? Bisa. Kita bilang nggak bisa jadi nggak ditemukan. Tapi kita bilang bisa nanti temukan. Entah ketemu di terminal, Bisa di tidur, bis, antar anak sekolah. Ngantuk sambil dengar Ada aja bos itu bos. Ada aja. Malah langsung direkam kok di dalam hati. Ini Pak Joko, ini kan saya ada permasalahan tapi belum bisa ketemu. Mungkin kan dari pengalaman panjangan udah pernah gitu. Jadi teman kan ada yang punya PO. Tapi dia itu tak tawari masih takut karena terikat dengan asuransi. Itu. Nah, terus yang kedua ada lagi PO lagi. Pengisian BBM itu di satu SPBU. Tapi ternyata punya ownernya. Nah, ini untuk nembus ke sana itu ada. Jadi gini, ini pengalaman. Ya, Kami pernah datang ke PO Australia ke pengadaan barang sama ke mekanik. Mas Fatul ternyata salah kita deketin. Iya. Diajari Mas Sunanda, bener Mas Sunanda bilang. Yang harus deketin adalah sopirnya. Wah, sopirnya. Kalau itu dari PO, supirnya kalau manualnya nggak mau ngisi, selesai dibuang. Iya. Karena perhitungan dari showroom dari PO yang pemilik itu akan uji coba. PO yang besar nggak mungkin asal pakai. Dia uji coba dulu. Penghematannya berapa? Begitu terasa penghematannya, contoh 30% lah, kena ya, atau 20% dapat ya. Nanti uang bensinnya sopir itu dikurangi. Iki jatahmu 1 juta, Jawa Sumatera. Kasihan Kita ganti 800, tapi tambah iki lagi. Gitu Pak, jatah dikurangi, paham ya? Nah supirnya jadi gara-gara pilih apa ya? Gitu tak? Enggak supirnya. Maka ternyata ada Pak Joko kalau ke PO bis dokter itu yang dideketin jangan PO-nya. Saya pernah nawarkan sopir Pak. Jatahnya 1 juta dicemplung iki. Lah terus kalau yang pengisian di satu titik itu punya owner itu gimana itu? Enggak apa-apa. Misi kan
pokoknya dia dikasih jatah toh, dijatah. Enggak pakai tiket. Oh pakai tiket. Itu gimana solusinya itu? Ngisinya